mengikuti jalur hidup aja lah seperti apa. Tentang peran lu apa di Di sini supaya di film aktor ini gimana? Supaya di ini di aktor ini. Ya, berperan sebagai Tegas Julius, saya di sini jadi saudara ceritanya. Terus film kedua sama Bang Ocai, dan senang bisa bekerja sama lagi dengan Bang Ocai dan juga teman-teman baru, teman-teman aktor yang baru juga yang saya belum pernah kerja bareng gitu. Terus sih Pak. Secara karakter seperti apa sih si Tegas ini? Dia saudara yang tegas tapi nggak tegas-tegas banget, menang piala festival di mana-mana, tapi festival yang menurut gue kurang terkenal sih sebenarnya. Cuman memang ya namanya megang piala lah ya, punya kebanggaan tersendiri gitu. Tapi sebenarnya menurut gue si Tegas sendiri ini agak nggak normal ya. Dia punya dua kepribadian, gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Tapi yang jelas gue sangat enjoy untuk menjalankan karakter ini. Tapi ini sulit nggak? Lo kan ibaratnya ini kan jadi sutradara di film gitu ya. Ya, Lo cara belajarnya gimana biar sesuai dengan karakter lo jadi seorang sutradara? First time banget pas sampai ke tempat reading itu adalah hal yang langsung gue tanyain ke bapak sutradara sendiri sih. Bang, ini gue harus ngelihat ke siapa ya, harus ngeriset kemana, nyampe ke siapa gitu. Akhirnya ya nggak tau, gue punya pikiran kayak sebelum gue syuting ini gue ada beberapa kali datang ke premiere, terus kayak ya iseng-iseng meriset lah teman-teman sutradara yang datang, kayak belagatnya seperti apa gitu. Tapi bukan mengcopy ya, gue yang meng-create lah, kayak kira-kira kayaknya dimasukin ke emosi ini seperti ini gitu. Paling kayak gitu sih, gue ngeriset aja sendiri. Nah, kira-kira siapa yang kalau menurut lo karakter lo di sini cocoknya jadi karakter sutradara siapa? Kalau di Indonesia Nggak ada sih Pak kayaknya Pak. Ada tapi ke banyak orang gitu, maksudnya ke banyak saudara mungkin nggak ngerti juga. Tapi gue yang ngerangkum sendiri sih Pak. Oh, berarti lu Tegas di situ dari riset lu tuh, dari penggabungan semua sutradara yang lu lihat selama ini. Iya. Kayaknya. Tapi kalau lo sendiri ada keinginan nggak sih menjadi beneran seorang sutradara? Aduh, nggak kepikiran sih Pak. Saya jadi pemain aja masih banyak belajar sih. Kalau jadi sutradara pun kayak enggak sih, kayak saya menikmati aja lah karya sutradara tersebut. Nah kan banyak artis yang mungkin ketika sudah sampai titik puas, mereka akhirnya beralih jadi seorang orang di belakang layar, jadi sutradara. Nah kalau lo ke depan ada keinginan itu? Gak ada Pak. Nggak ada? Karena saya tahu sesusah itu. Saya jadi pemain satu karakter itu sulit banget, apalagi sutradara yang harus menguasai cerita, menguasai pemain, menguasai semuanya gitu, itu pasti berat banget gitu. Hidup udah berat Pak. Udah Pak, lanjut. Tapi lu pernah ngerasa nggak dulu sebagai apa, ngerasain di posisi paling aktor gitu, kayak lu mungkin pengen show off di lokasi syuting atau kayak gitu? Pernah ngerasa lu sendiri pernah gitu nggak? Kalau related di sini adalah memang gue pernah dari extras juga kan, dan si Gilang ini kan juga dari extras. Cuman perbedaannya adalah gue tidak seintens itu dulu dan gak seambisius itu gitu loh. Jadi gue memang mengikuti jalur hidup aja lah seperti apa gitu. Tapi yang sangat relate adalah intinya sih, perjalanan hidup dari extras tuh sampai menjadi yang talent beneran tuh cukup sulit dan butuh proses gitu. Jadi nggak ada yang namanya semuanya serba instan, masih belajar terus gitu. Lu ngedefinisiin paling aktor tuh kayak gimana kalau lu menurut lu sendiri? Ngedefinisi Iya. si paling aktor. Aduh, gue nggak bisa nilai orang, tapi yang jelas apa ya? Paling gini sih, ya kalau lu ketika lu di set mungkin ya ingin menjalankan sebuah peran itu, sebuah karakter, ketika lu mau menjalankan karakter itu terus lu bingung dan udah dikasih tahu sama sutradara, ya lu coba diskusi lagi, jangan sampai lepas menurut gua gitu, karena sayang banget
Tapi ketika lo so tahu sendiri, itu yang bisa gue bilang sih paling aktor. Itu sih sayang aja gitu, karena prosesnya kan harus kita laluin sama-sama. Makasih ya kak. Thank you. Oke,